Kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam bersama burung hudhud. Ini menariknya karena disebutkan di dalam surah An-Naml. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika Nabi Sulaiman ini sedang mempersiapkan pasukan besar. Bayangkan pasukan Sulaiman ini jin, manusia, binatang, kemudian di atasnya burung terbang. Jadi nggak pernah terkena sengatan matahari. Sulaiman itu senantiasa dinaungi oleh burung-burung. Jadi kemana saja, mau di padang pasir, mau di mana, nggak kepanasan kan? Karena burung di atasnya masalahnya kan itu. Jadi suatu ketika mempersiapkan barisan itu, hudhud pula tak ada di situ. Mana hudhud? Mana hudhud? Dan burung hudhud itu adalah muhandis Sulaiman. Disebutkan dalam sejarah Israiliyat bahwa dia itu muhandis, seorang insinyur. Jadi hudhud yang diceritain ini seorang insinyur. Jadi terkadang nih Sulaiman ini kalau mau berangkat ke sebuah tempat, maka yang mengeker dari atas langit itu burung hudhud. Entah di depan ada jurang kah, entah di depan ada air, ada sungai, ada laut, nanti dikasih tahu tuh. Ya, karena Sulaiman tidak tahu yang gaib, ya kan? Jadi besar sekali memang jasanya hudhud itu kan. Makanya ketika tidak ada, Sulaiman marah. Kemana hudhud ini? Awas saja kata Sulaiman, kan? Ngancam Sulaiman. Kalau dia datang dan tidak membawa alasan, la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin, kata. Kalau dia datang tidak bawa alasan, ku siksa dengan siksa yang berat, atau ku sembelih dia, atau ku maafkan kalau bawa alasan, kata. Ternyata famakatha ghaira ba'id. Ternyata hudhud sudah datang. Dari mana coba hudhud? Rupanya hudhud dari Yaman. Sulaiman di mana? Di Palestina. Sebegitu cepatnya itu terbangnya hudhud itu. Satu di Palestina, satu di Yaman. Cemana terbangnya itu? Menunjukkan hudhud ini diberikan kemampuan oleh Allah kan gitu. Kemudian melapor, aku punya alasan kenapa aku tidak ada, kata hudhud. Apa kata hudhud? Dia mengatakan, inni wajadtu faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka bi min saba'in binaba'in yakin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim, katanya. Wahai Sulaiman, wahai rajaku, tunggu dulu ya. Aku punya pengetahuan yang kau tidak punya. Ini menunjukkan Sulaiman tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib, tentu tidak akan ancam-ancam hudhud ya. Jadi Nabi itu tidak tahu yang gaib. Hatta Sulaiman yang banyak mujizatnya sekalipun tidak tahu yang gaib. Buktinya hudhud mengatakan, aku punya ilmu yang kau tidak punya, katanya. Dan di sini menunjukkan tawadhu'nya seorang Sulaiman, raja besar, penguasa dunia, masih mendengarkan alasan. Enggak diktator dia. Kalau diktator main cincang aja lah kan gitu ya. Tidak jadi tawadhu Sulaiman. Kalau punya alasan ngomong bahasa kita ya kan. Dia mengatakan begini, wahai Sulaiman, aku baru terbang ke Yaman. Aku temui di Yaman ada kerajaan besar. Rupanya yang memimpin seorang ratu, katanya. Itu kerajaan luar biasa, katanya. Memuji kerajaan itu. Masalahnya, kata hudhud, mereka ini wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Tapi sayang, wahai Nabi Allah, dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan Allah yang disembah, dan setan sudah menyesatkan mereka, menghalangi jalan Allah, dan mereka tidak dapat petunjuk, katanya. Subhanallah. Hudhud membawa risalah apa? Risalah tauhid, menunjukkan bahwa semua hewan tidak suka kesyirikan. Kalau Anda tahu, semua hewan tidak suka kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan itu dibenci hewan. Lihat hudhud di sini. Dia menyampaikan soal kesyirikannya kerajaan Ratu Balqis itu. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan, bukan kita ahli tauhid saja yang tidak suka, burung pun tidak suka. Ini hudhud itu tidak suka dengan orang yang nyembah selain Allah. Kemudian diceritakan alasannya, setan sudah menghiasi mereka sehingga mereka tersedari Allah. Dari sini menunjukkan bahwa kesesatan apapun, kata hudhud, pasti sutradaranya setan. Kalau ada orang nyimpang, orang sesat gitu ya, berarti dalangnya setan tuh di belakangnya itu. Hudhud ngasih tahu tuh sama kita. Akhirnya kemudian Sulaiman ya nggak begitu percaya saja. Namanya habar itu bisa ya bisa tidak kan gitu. Makanya Sulaiman akhirnya gini saja. Kita lihat, as-sadaqta am kunta minal kadhibin. Kita lihat beritamu, apakah engkau termasuk orang dusta ataukah benar beritamu itu. Jangan asal cerita saja, bawa bukti, katanya. Nih aku akan tulis surat. Bawa surat itu ke ratu yang ada di sana.
Akhirnya ditulis. Lah tulisannya salah satunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi kita, Nabi Sulaiman sudah menulis Bismillahirrahmanirrahim min Sulaiman, dari Sulaiman. Itu sejarah awal Bismillah itu. Ketika Ratu Balqis sedang duduk-duduk, datang si Hudhud itu ngasih surat. Dibaca surat itu, kagetnya bukan kepala. Ya. Habis itu kemudian dia kumpulkan tokoh pembesar-pembesarnya Ratu Balqis ini. Kemudian Ratu Balqis mengatakan, qalat ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Telah sampai kepadaku surat yang karim. Dia, Ratu Balqis menghargai surat itu. Dia tahu karena isi surat itu dari seorang nabi. Ya. Kemudian Ratu Balqis mengatakan, ya ayyuhal mala aftuni fi amri ma kuntu qati'ata amran hatta tashhadun. Sekarang bagaimana pendapat kalian? Ini raja maunya kita masuk Islam, kalau tidak dia serbu kita katanya. Kata raja-raja ini, kata para pembesarnya, tunggu dulu wahai ratu, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Tenang, kita ini kerajaan besar, tentara kita kuat, kita hadapi sajalah katanya. Tapi putusan tetap kepadamu, nurut kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis ini orang berakal, makanya dia mengatakan kepada para pembesarnya, ingat, innal muluk idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahlaha adillata wa kadzalika yaf'alun. Ingat, siapapun negerinya, manapun negerinya, kalau sudah diserang musuh, pasti orang mulia akan jadi hina. Nanti jadi tawanan, ya, nanti akan dibunuh, nanti anaknya, ibunya jadi yatim, menjanda, macam-macam lah kan gitu. Ini bahaya, ndak usah lah kayak gitu. Gini sajalah kata Ratu Balqis. Dia kan ngaku nabi. Gimana kalau seandainya kita kirim hadiah banyak-banyak saja? Kita lihat kata Ratu Balqis, kalau memang dia seorang nabi, pasti dia akan tidak akan menerima hadiah ini. Tapi kalau dia raja yang haus kekuasaan, pasti diterima. Kita lihat nabi atau bukan katanya. Itu cerdasnya Ratu Balqis tuh. Dikirim hadiah banyak-banyak. Ya. Ketika kemudian Sulaiman mendapatkan hadiah itu, Sulaiman mengatakan, qala atumiddunani bimal fama atani Allah khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kata Sulaiman, enak saja kalian kirim hadiah katanya. Aku sudah punya semuanya, yang aku miliki, yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada yang engkau miliki, kata Sulaiman. Dia, Sulaiman selalu menasabkan kepada Allah di sini. Apa kata dia? Atumidduni bimali fama atani Allah. Ini bahasanya. Yang Allah berikan kepadaku, kata Sulaiman, jauh lebih baik dibandingkan yang Allah berikan kepada kalian, hai Balqis katanya. Begitulah seorang muslim, harusnya apapun nikmat sekecil apapun nasabkan ini dari Allah gitu maksud. Ini Sulaiman orang kaya, penguasa, tapi masih menasabkan kepada Allah terus kan itu. Kita sudah kere, sudah miskin, ini uang saya, enak saja suruh sedekah kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Ratu Balqis sedikit ngeper juga, ternyata seorang nabi, karena Sulaiman sudah tahu siapa dia kan itu ya. Dan Sulaiman tahu bahwa Ratu Balqis akan masuk Islam. Dari mana taunya? Dari akalnya yang cerdas. Dia tidak mau perang, malah ngirim hadiah. Jadi Sulaiman mengira-ngira ini pasti dapat hidayah wanita ini. Makanya kemudian Sulaiman akhirnya apa? Punya siasat, dikumpulkannya pasukannya, jinnya, orang soleh dikumpulkan. Apa kata Sulaiman? Sebelum si Balqis datang ke sini, baiknya istananya kita pindahkan dari Yaman ke sini katanya. Siapa yang bisa mindahkan istananya Ratu Balqis ke hadapanku, kata Sulaiman. Akhirnya qala ifritun minal jin. Bangunlah jin ifrit. Ifrit itu di bawahnya iblis ya. Di bawahnya ifrit ada namanya Maroddah yang diikat di bulan Ramadan itu. Apa kata jin ibrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan istana itu wahai Sulaiman sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu di singgasanamu itu. Menunjukkan bahwa jin punya kekuatan, bisa memindahkan sebuah istana kan, bisa dipindah. Apalagi mindah uang di celengan, paling mudah itu. Kalau antum punya uang di celengan kok hilang, jangan-jangan dipindah ibrit. Pas dicek tak ada lubang, betul lah dipindah jin. Tapi kalau ada lubang itu bukan jin yang mindah, orang rumah itu yang mindah. Baik. Jadi akhirnya ibrit mengatakan, perintahkan aku saja sebelum kau bangkit, istana sudah sampai di sini. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Tiba-tiba seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kalau aku tidak, wahai Sulaiman, perintahkan aku saja sebelum matamu berkedip sudah sampai istana itu. Terjadi silang pendapat, siapa orang ini? Kok sakti kali dibandingkan ibrit nih? Ada 4 penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Jibril.
Jibril turun dan mengatakan saya akan pindahkan. Penafsiran yang kedua, ini ifrit tapi yang muslim, yang satunya kafir, yang mengatakan sebelum kau bangkit itu adalah ifrit kafir. Tetapi yang mengatakan sebelum berkedip ini ifritnya muslim. Itu satu penafsiran yang lain. Penafsiran yang ketiga, Sulaiman sendiri yang ngomong begitu. Aku bisa memindahkan sekejap sebelum aku berkedip sudah sampai. Tapi pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama bahwa yang memindahkanlah seorang laki-laki yang bernama Asif ibnu Barkhiyah. Asif pakai shad, Asif ibnu Barkhiyah, dialah orang kepercayaannya Nabi Musa yang diajar, yang mampu menguasai Ismul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Kalau dalam Islam itu ada namanya Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna itu ada namanya Ismul A'zam. Menjadi perselisihan para ulama, Ismul A'zam dalam Asmaul Husna itu apa? Ada yang mengatakan Al-Hayyu, ada yang mengatakan Al-Qayyum, ada yang mengatakan Allah. Wallahu a'lam. Pokoknya tidak tahu mana yang satu. Kalau antum berdoa membaca Asmaul Husna 99 itu, insya Allah doa antum dikabulkan, karena pasti akan membaca Ismul A'zam. Salah satu dari 99 yang kita tidak tahu yang mana satu itu Ismul A'zam itu. Nah, kalau berdoa cobalah baca semua itu Asmaul Husna itu. Boleh jadi pas dengan Ismul A'zam, karena kan disembunyikan yang mana satu kita tidak tahu. Lah Asif bin Barkhiyah ini menguasai Ismul A'zam. Makanya kemudian dia berdoa kepada Allah sebelum berkedip istananya sudah sampai. Seorang-orangnya juga keangkut di istana itu. Bayangkan, Ratu Balkis datang ke hadapan Sulaiman. Kata Sulaiman, sebelum Balkis masuk ke istana kita robah dikit. Masih kenal nggak dengan istananya? Apa yang dirobah? Tehelnya, keramiknya dirobah. Dibuat apa? Dibuat kaca. Ya, karena kan di istana dipindah, diletakkan di lautan. Masalah istana itu kan bawahnya air tuh, dikasih kaca. Jadi seolah-olah kalau nginjak itu nginjak air gitu. Jadi kata Ratu Balkis kepada Sulaiman kepada Balkis, betul nggak istana? Kayaknya iya, kayaknya tidak katanya. Dia ragu-ragu deh. Iya ke tidak kan itu? Kalau tengok bangunannya iya, tapi kok isinya beda kan itu ya. Makanya sempat disebutkan dalam Quran ini, Balkis ini sampai kemudian menyingkap pakaiannya, khawatir terkena air, padahal itu kaca tuh. Dari situlah dia melihat kehebatan Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis mengatakan perkataan menunjukkan dia masuk Islam, wa aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka Balkis pun mengatakan, aku sekarang masuk Islam bersama Sulaiman. Dia masuk Islam akhirnya. Tapi menjadi perselisihan apakah Balkis ini menjadi istri Sulaiman atau tidak, itu menjadi khilaf ulama. Dia mengatakan jadi istrinya, dia mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayatnya. Karena Sulaiman ini juga istrinya banyak. Ada dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi satu malam Sulaiman itu diberikan kekuatan mampu menggauli istrinya. Istrinya 100 ikhwan. Ada yang mengatakan yang 60 istri sahnya, yang 40 selirnya. Ya. Jadi semuanya 100. Kata Sulaiman, malam ini bernazar ingin menggauli semua istrinya dalam satu malam. 100 wanita digauli satu malam. Kalau nggak punya kekuatan, tengkleng lantum tuh. Ini kan khusus para nabi. Nabi itu diberikan kekuatan oleh Allah. Sulaiman diberikan kekuatan itu. Kemudian Sulaiman bernazar, aku ingin gauli dalam satu malam ini semua istri-istriku, dan aku berdoa kepada Allah setiap istriku mengandung punya anak, dan kujadikan semuanya tentara di jalan Allah untuk berperang. Itu Sulaiman. Itu nadarnya. Rupanya Sulaiman lupa membaca insya Allah. Harusnya dia mengatakan insya Allah, karena masyiah itu tetap milik Allah. Kalau kita berkehendak, Allah tidak mungkin terjadi. Allah berkehendak, kita tidak, pasti terjadi. Itu semua kaidah seperti itu. Harusnya Sulaiman mengucapkan insya Allah. Maka malam itu digilir semua istri-istrinya. Rupanya tidak ada yang mengandung kecuali satu. Ketika melahirkan, separuh manusia separuh bukan. Tidak punya kaki, puntung kakinya ke atas. Ya, nggak punya kaki. Itulah makanya kenapa walaupun dia seorang nabi, tetap masyiah itu milik Allah. Kehendak itu milik Allah. Makanya penting mengucapkan insya Allah. Apapun, mengucapkan insya Allah. Oh, datang besok insya Allah. Datanglah insya Allah. Tolonglah datang insya Allah. Oh, kayaknya orang sekarang kalau bilang insya Allah ragu-ragu tuh. Padahal insya Allah itu maksudnya mengaitkan kejadian kepada Allah, karena Allah yang berkehendak. Walaupun kita sudah yakin besok akan datang, yang namanya kehendak milik Allah ternyata ketabrak, ternyata ada masalah, ternyata macet, kan nggak jadi juga kan gitu ya. Makanya setiap apapun gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.